Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Bab 417. Pertanyaan Anastasia. Adinata mengambil foto ini dan keluar dari kamar. Melihat Adinata keluar dari rumah Kuo Yueming, Ganendra bersembunyi di kegelapan. Dia segera berjalan dan bertanya, "Tuan Brahma, apakah Anda menemukan sesuatu?" Wajah Adinata jelas jauh lebih marah daripada saat dia masuk, dan Ganendra sudah menyadarinya. Adinata berkata dengan marah, "Bawalah bajingan Kuo Yueming itu kepadaku segera dari rumah sakit." Ketika Ganendra mendengar ini, dia segera menyadari apa yang terjadi dan langsung menjawab, "Ya." Setelah itu, Adinata menyetir sendiri dan pulang ke rumah dulu. "Paman, apakah kamu kembali sepagi ini?" Pembantu Shuang'er tersenyum dan membukakan pintu untuk Adinata. Adinata, sebaliknya, memiliki wajah datar, mengabaikannya, dan langsung masuk ke kamar. Shuang'er melihat ada yang tidak beres dengan keadaan Adinata dan tampak sangat marah. Dia mengikuti jejaknya dan berkata, "Paman, apakah kamu mencari Nona?" "Nona sedang mengantar Sisi ke tempat tuan." Adinata sedikit tertekan, Anastasia tidak ada di rumah. Shuang'er mengangguk, "Baiklah, gurunya tampaknya telah menemukan seorang guru melukis Tiongkok untuk Sisi Sin." Nona membawa Sisi menemui guru itu. Adinata meninggalkan rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan pergi ke rumah orang tua Anastasia. Ketika kami sampai di rumah orang tua Anastasia, seluruh ruang tamu sangat ramai. Ada Ibu Anastasia, Charlister Hang, Anastasia dan Sisi, Manson dan Jelita, serta Sumusue dan Sumukyu. "Paman ada di sini." Pelayan Sumenshan berseru, dan semua orang menyadari kedatangan Adinata. Anastasia sangat terkejut. Dia tidak menyangka Adinata menemukan tempat ini. Adinata keluar pagi-pagi sekali dan mengira dia akan kembali sangat terlambat. Jadi Anastasia membawa Sisi ke sini untuk bertemu dengan guru melukis Tiongkok. Anastasia tahu bahwa Adinata tidak suka datang ke sini karena Jelita sekarang tinggal di rumah orang tuanya. Terakhir kali Adinata bertemu Jelita, mereka mengalami kejadian yang sangat tidak menyenangkan di pagi hari. Anastasia buru-buru melangkah maju dan berkata dengan ramah, "Suamiku, kenapa kamu ada di sini? Kamu tidak perlu datang sendiri. Telepon saja aku dan aku akan membawa Sisi kembali." Mendengar kata-kata ini, Sumusue sangat tidak senang. "Saudari Anastasia, lihat apa yang kamu katakan, mengapa dia tidak bisa datang? Dia adalah menantu dari keluarga sakti kita. Jika dia ingin melihatmu dan Sisi, dia harus datang kepadamu. Lagi pula, meskipun dia bukan menantu pengganti, bukankah normal jika seorang menantu laki-laki mengunjungi rumah ibu mertuanya? Apa, hanya karena aku di sini? Apakah kamu begitu membenciku?" Sumusue tahu bahwa Adinata membencinya, dan berpikir bahwa kata-kata Anastasia ditujukan padanya karena dia kebetulan ada di sini. Tentu saja Anastasia tidak mau menjelaskannya, tetapi Jelita berinisiatif untuk berbicara. "Saudari Musue, jangan dimasukkan ke dalam hati. Bukan kamu yang membuat mereka membencimu, tapi aku." Saudari Anastasia mungkin tidak ingin suaminya datang karena dia tahu aku ada di sini. Sumusue dan Jelita hanya bergaul sebentar selama beberapa jam, namun percakapan mereka sangat membahagiakan. Mungkin karena Jelita telah mengkhianati Adinata, yang membuat Sumusue merasa lega. Jadi dia memperlakukannya dengan sangat baik dan menganggapnya sebagai sekutu. Sumusue segera berkata dengan marah, "Hei, saudari kita Jelita sangat cantik, dia seperti ikan dan angsa. Bagaimana mungkin reinkarnasi yang Gui Fei tidak disambut oleh orang lain? Kak, aku akan menjadi orang pertama yang memperjuangkanmu." Manson sedang minum teh di sampingnya, dan tiba-tiba merasakan suasana di sini seperti legenda Shen Huan. Dia adalah pria dewasa, dan dia membenci percakapan bolak-balik wanita seperti pedang tersembunyi dalam kata-katanya, itu terlalu tinta. Berbeda dengan pria yang hanya mengutuk seseorang dan memulai perkelahian jika tidak menyukainya. Adinata, sebaliknya, menutup telinga terhadap kata-kata Jelita dan Sumusue dan sepenuhnya mengabaikan percakapan mereka. Dia bahkan mengabaikan istrinya Anastasia, melangkah maju dan meraih tangan Sisi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meraih Sisi dan berjalan keluar. Adegan ini mengejutkan semua orang. Apa yang akan dilakukan Adinata? Charlister sang mau tidak mau berkata, "Adinata, kamu benar-benar menantu yang kasar dan tidak berbudaya. Kamu bahkan tidak menyapa ibu mertuamu ketika kamu melihatnya. Apakah kamu masih punya ibu mertuaku di matamu?" Charlister Zhang diabaikan, yang membuatnya sangat marah. Dia merasa Adinata pasti masih cemburu karena Charlister Zhang menampar Adinata terakhir kali. Sumusue juga baru saja mendengar tentang ini dan berkata dengan sinis,
Katanya tidak ada dendam dalam semalam antara suami dan istri, apalagi ibu mertua dan menantu. Adinata, kamu tidak akan menyimpan dendam sampai sekarang hanya karena ibumu menamparmu, kan? Pelit sekali. Anastasia adalah satu-satunya orang di tempat kejadian yang tahu ada yang tidak beres dengan Adinata. Adinata jelas tidak sengaja pamer kepada keluarga Sakti Muking karena apa yang terjadi terakhir kali. Adinata bukanlah orang yang tidak berperasaan dan tidak akan melakukan hal yang kekanak-kanakan seperti itu. Anastasia mengejar Adinata sampai ke halaman, berlari ke depan dengan cepat dan bertanya, "Suamiku, kamu akan membawa Sisi kemana?" Adinata tidak menyembunyikan apapun dari Anastasia, dengan mengatakan, "Pusat identifikasi forensik." Kepala Anastasia tiba-tiba meraung, "Pusat penilaian forensik? Anda ingin mengambil Sisi untuk tes garis ayah lagi? Mengapa?" Keluarga Sakti di ruang belakang juga tercengang. Sumusue tampak bingung, bukankah Adinata mengajak Sisi untuk tes garis ayah? Mengapa kamu masih melakukannya? Jelita tertegun sejenak, lalu senyuman muncul di wajahnya, dan dia dipenuhi dengan kegembiraan. "Aku tahu. Adinata pasti mengetahui bahwa Anastasia berselingkuh dengan pria lain, jadi dia curiga laporan tes garis ayah terakhir itu palsu. Ternyata Anastasia juga bukan wanita baik. Aku punya kesempatan lagi." Di luar rumah sakit, Sisi mendengar bahwa dia akan pergi ke pusat identifikasi lagi dan segera melepaskan tangan Adinata. "Tidak, ayah, aku tidak suka pergi ke sana, aku tidak mau pergi." Anastasia juga bertanya, "Suamiku, apa yang terjadi? Bisakah kamu memberitahuku?" Adinata juga ingin menghadapi Anastasia, "Aku tidak ingin mempermalukanmu di depan keluargamu. Mari kita bicarakan hal itu saat kita sampai di rumah." Karena itu, dia keluar dari villa terlebih dahulu, dan Anastasia mengikuti sambil menggendong Sisi. Di ruang tamu, semua orang di keluarga Sakti linglung. "Sumusue, apa yang terjadi? Apakah Anda ingin mengikuti saya dan melihat-lihat?" Adinata membawa Anastasia dan pulang dengan cepat. Setelah sampai di rumah, Anastasia menyerahkan anak itu kepada Shuang Er, dan kemudian kembali ke kamar mereka bersama Adinata. Anastasia dapat melihat bahwa Adinata sangat marah. Jadi dia berinisiatif untuk memegang tangan Adinata dan bertanya dengan lembut, "Suamiku, apa yang terjadi?" Adinata melepaskan tangan Anastasia dan bertanya langsung, "Anastasia, katakan sejujurnya, apakah Sisi anakku?" Kalimat ini membuat Anastasia bodoh. Anastasia berkata, "Tentu saja Sisi adalah anakmu, aku hanya akan bersama pria yang sama dalam hidupku." "Sudah cukup." Adinata tiba-tiba berteriak keras, "Berhenti mengatakan bahwa akulah satu-satunya milikmu, berhenti mengatakan bahwa kamu hanya jatuh cinta padaku, aku tidak ingin mendengar kebohongan ini darimu lagi." Anastasia tampak kosong, dan kemudian dia menyadari bahwa Adinata meragukan kesetiaan Anastasia.